Katakan ya Syekh, Anda clear, kami sudah tahu bahwa ini informasi palsu. Bahkan mereka menyebutnya dengan dalam bahasa Arab itu sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di Akbar Faisal Unsensor. Tamu saya kali ini orang yang sangat pas dan layak untuk menjawab banyak pertanyaan yang muncul di ruang publik hari-hari ini. Sahabat lama saya, orang yang saya tahu tangguh berdiri pada posisinya. Jauh sebelum dia berada pada organisasi ini, dia adalah seorang yang kukuh berdiri di hadapan ketidakadilan. Hari ini saya hadirkan di sini untuk menjawab banyak pertanyaan. Dan dia adalah sahabat saya, Munarman. Selamat datang di tempat saya, Bro Muhammad Munarman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia, Pak Munarman, masih kurang sehat sebenarnya. Saya juga, ini suara saya masih bindeng. Nggak enak di 2 hari terakhir ini. Tapi saya rasa kita harus hadir untuk memberikan banyak jawaban kepada teman-teman kita ya, sahabat-sahabat kita gitu. Ya, alhamdulillah. Sudah mulai pulih. Ini masih cegukan. Baru lagi kambuh. Saya 3 hari cegukan ini. Nggak berhenti. Jadi saya berhentinya itu kalau menjelang tidur, kemudian bangun tidur sebentar, habis itu kambuh lagi dia. Begitu ya? Ya, jadi gas lambung itu begitu dia. Jadi kalau pemulihan, tadi kan sebelumnya saya 2 hari terkapar. Ya. Memang betul-betul terkapar. Setelah itu hari ketiga saya mulai makan kembali. 2 hari saya tidak makan. Hari ketiga baru makan kembali, mulai sedikit. Nah, begitu pemulihan, itu efeknya ke cegukan biasanya saya. Dan itu berkepanjangan ya? Berkepanjangan. Biasanya saya 1 minggu begini. Gila ya? Ceguk-cegukan terus. Tersiksa juga ya? Tersiksa karena di sini kita jadi sakit kan? Ya. Selain sakit dan tidak menyenangkan gitu. Mengganggu orang juga sebetulnya. Tapi di sini tidak mengganggu. Tidak mengganggu ya. Tidak mengganggu. Sama sekali tidak mengganggu. Ya, baik. Sekarang ini di EPI itu selain sebagai panglima apa bro? Itu di situ? Saya bukan panglima. Resminya saya itu adalah sekretaris umum. Sekretaris umum. Hanya itu saja. Dulu kan ada apa ya semacam. Oh dulu. Jadi saya mau cerita itu yang mungkin Bang Faisal perlu ingatkan, itu mungkin yang mengingatkan soal Panglima Laskar Islam. Ya, betul itu bukan FPI. Oh, oke. Jadi saya itu, jadi riwayatnya itu ada panglima, disebut sebagai panglima itu adalah 2008 itu saya tim advokasi Forum Umat Islam. Saya ketua tim advokasinya. Itu gabungan dari seluruh ormas Islam yang ada di Indonesia. Nah, saya tim advokasinya karena waktu itu saya sudah keluar dari LBH. Nah, terakhir di LBH itu tahun 2006 ya? 2006 saya mundur. Sebetulnya jabatan saya sampai 2007. Ya. Jadi saya mundur 2006, masih menyisakan 1 tahun. Kemudian saya langsung bergabung di Forum Umat Islam itu menjadi ketua tim advokasinya. Nah, kemudian ketika ada peristiwa Monas yang dulu dikenal 2008, itu laskar-laskar itu kan karena dia gabungan dari laskar seluruh ormas Islam, maka diperlukan figur baru kan untuk memimpin kelaskaran. Sementara yang dari antara yang ada itu, kalau diangkat dari antara laskar yang ada itu, yang kalau diangkat dari yang satu ormas lain tidak mau ikut. Oh, oke. Nah, jadi harus ada orang yang dianggap relatif netral ya? Netral, tidak berada di ormas manapun waktu itu. Kira-kira begitu. Tapi jujur ya, saya juga sampai bertanya pada waktu itu bro, dan teman-teman kita yang lain di pergerakan ya. Bagaimana migrasi Anda itu, kita gunakan kata migrasi yang agak ekstrim. Dari LBH yang identifikasi merah putihnya sangat kental, tiba-tiba bukan berarti EPI tidak merah putih gitu ya. Tapi mengusung atau ada narasi-narasi atau wacana identitas di situ. Yang notabene pada banyak kasus, pada banyak kisah itu relatifly berhadapan-hadapan dengan merah putih. Itu gimana ceritanya tiba-tiba bermigrasi dengan sangat
trust itu. Ini menurut saya bukan soal merah putih atau hijau merah, bukan, ataupun hijau putih, bukan itu sebetulnya. Ini lebih global sebetulnya, Bu. Jadi yang saya mau katakan itu, saya di LBH itu kan sebagai salah satu pionir LSM di Indonesia dan mengusung hak asasi manusia dan demokrasi. Pandangan-pandangannya ini kan sebetulnya pandangan-pandangan dalam kerangka paradigma liberalisme politik sebetulnya ya. Itu satu hal. Nah, liberalisme politik dan demokrasi ini kan membutuhkan dua persyaratan, yaitu HAM dan hak asasi manusia dan law enforcement the rule of law, kan kira-kira begitu ya. Dua variabel itu. Nah, dalam konteks LBH kita tahu bersama seluruh LSM di Indonesia ini kan sebetulnya menerima bantuan dari funding agency. Dan funding agency itu adalah perpanjangan tangan politik luar negeri dari negara yang memberikan bantuan itu. Nah, sementara mereka di dalam negerinya sendiri, funding agency itu memiliki istilahnya dalam tanda petik konstituen. Jadi selain dana APBN negara mereka, mereka juga mengumpulkan dana dari masyarakat. Nah, dalam pengalaman saya, dalam konteks pencarian dana untuk kebutuhan YLBHI, saya terbuka saja. Mungkin ini belum banyak disinggung dan belum orang takut menyinggung ini karena kalau apalagi yang orang LSM-nya kan pasti akan dipotong ini. Karena saya sudah mengalami itu. Jadi dalam beberapa roadshow penggalangan dana yang politik identitas itu bukan kita sebetulnya. Jadi justru funding agensi. Jadi mereka bertanya, kalau kami kasih uang ke Anda, lembaga Anda, seberapa jauh kelompok yang memberi sumbangan kepada kami itu mendapatkan manfaat dari program-program yang Anda lakukan? Itu pertanyaan yang tidak tertulis di dalam proposal. Itu satu hal. Kemudian dalam perjalanan saya penggalangan dana yang lain, saya ditanya, YLBHI itu kan dulu mencanangkan membela seseorang tanpa melihat agama, ras, latar belakang dan segala macam. Itu kita semua sudah tahu. Tetapi justru waktu saya ke Belanda untuk penggalangan dana, saya justru dipertanyakan. Waktu itu kita membela, saya ingat, seorang tertuduh ya pidana terorisme yang kemudian tidak terbukti dalam pengadilan. Dipertanyakan, mengapa uang kami Anda gunakan untuk membela teroris? Saya berpikir sebetulnya dari situ ya, saya ini sudah berada di tempat yang benar atau tidak? Pertanyaan saya itu ke dalam diri saya begitu. Karena kalau dalam konteks pembelaan terhadap rakyat Indonesia yang tertindas, yang terpinggirkan, orang yang tanahnya digusur, kebunnya digusur, diganti kelapa sawit, perusahaan besar, orang perkampungan digantikan developer besar, itu kita tahu semua LSM pasti memiliki perhatian dengan itu. Tetapi begitu konteks global dalam konteks dana, hubungannya seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada lagi sebetulnya funding agensi dalam negeri, tetapi dia menjadi penyalur dari funding agensi luar, yang saya lihat ketika dia menawarkan dana, ini dia yang nawarin dana. Waktu saya masih di LBH, dia bilang, LBH mau nggak mengerjakan ini? Dulu itu judulnya itu, kalau saya boleh sebut, ini perlu tahu nih, ini saya mau kontekskan sekarang nih ya. Reformasi sektor keamanan, yaitu pemisahan TNI Polri, Undang-undang Kamnas, undang-undang tentang peradilan militer, kemudian pidana militer, kemudian pemisahan TNI Polri, itu kan di judul program besarnya, itu disebut dengan reformasi sektor keamanan dulu itu. Nah, ternyata itu dari funding agensi luar negeri kan. Nah, saya ditawarkan, karena saya ditawarkan, saya tanya, tugasnya apa? Anda cukup kampanye apa? Saya bilang, itemnya ini kita belum bicara program nih, belum bicara tertulisnya. Saya tanya, ininya apa? Item kampanyenya? Ya pokoknya yang penting Anda bikin laporan berapa kali Anda masuk di media, ini maaf nih, masuk di media, berapa kali Anda bisa kampanye di televisi untuk mengkampanyekan pentingnya pemisahan TNI Polri, kembalinya ke barak TNI.
kemudian pemisahan tadi sudah, kemudian supaya TNI tidak berpolitik, TNI tidak ikut campur urusan sipil, kira-kira begitu. Oh, kalau sekedar itu saya bilang gampang. Jadi diberikanlah dana karena sudah ada. Jadi menurut saya akhirnya saya berpikir sebetulnya LSM ini dalam konteks keuangan ini menjalankan agenda siapa? Akhirnya saya berpikir begitu. Nah, saya sebagai orang merdeka tentu tidak ingin agenda-agenda perjuangan saya itu diarahkan oleh kepentingan-kepentingan modal dalam tanda petik. Itu yang saya tidak mau. Jadi pergeseran saya sebetulnya kalau soal bergeser, saya tidak bergeser sebetulnya. Saya masih tetap melakukan pembelaan. Kalau dulu saya banyak membela petani, membela orang digusur. Nah, sekarang kebetulan yang saya bela Islam, orang-orang beragama Islam yang kebetulan tidak mendapatkan atau tersisihkan lah dari proses pembangunan global yang sedemikian dahsyat. Jadi saya itu tidak bergeser kemana-mana sebetulnya. Saya akhirnya harus mengajukan sebuah pertanyaan yang agak sensitif nih. Iya. Meskipun berbeda karakter ya, antara LBH dengan FPI. Yang satunya adalah LSM bidang hukum, yang satunya adalah Ormas Islam. Artinya Anda ingin mengatakan kepada kita semuanya bahwa relatively FPI jauh lebih clear dalam hal pendanaan global dibanding LSM yang ada, yang salah satunya dengan LBH tadi. Satu poin itu. Satu poin itu. Ketika saya masuk ke FPI, saya masuk ke FPI itu justru baru 2009-2010 lah. Saya lihat pendanaannya dari kantong. Orang per orang. Orang per orang. Dari maulid, acara maulid, patungan, buka gelar sorban istilahnya, bikin tablik akbar, gelar sorban. Ya, kemudian adalah beberapa orang yang mau berzakat. Memang kita punya lembaga zakat kan, ada lembaga zakatnya, mereka sumbangkan ke situ. Jadi menurut saya penyumbang itu kepentingannya lebih sedikit. Memang dia betul-betul menyumbang dalam konteks charity sebetulnya. Itu satu hal. Nah, yang kedua saya lihat LBH atau LSM itu dia kan bekerja berdasarkan program yang disepakati dengan fundingnya. Tidak ada LSM yang bekerja sendiri, itu nggak ada. Dia pasti akan mati di tengah jalan. Dalam konteks pendanaan tadi ya? Dalam konteks pendanaan ya. Nah, ada beberapa LSM yang sepengetahuan saya itu mencoba untuk sistemnya saving. Nah, ini juga unik menurut saya akhirnya. Membuat karakter Indonesia itu rusak. Orang Indonesia, anak muda Indonesia yang idealis itu. Uniknya kenapa? Karena dia kan pendanaan kan tidak abadi. Dia punya term tertentu. Harus A, B, C. Ada syarat-syaratnya kan? Sementara lembaga ini membutuhkan daya jangkau hidup yang panjang. Akhirnya rata-rata LSM di Indonesia itu membuat saving. Program yang katakanlah 10 juta digunakan 5 juta disimpan untuk cadangan hidup, tapi pelaporan full. Tapi masih mending kalau begitu. Lah, maksud saya bukan konteks mending ya. Ntar dulu. Bukan konteks mending ya. Bagi saya ini merusak. Anak-anak muda kita yang idealis, LSM itu anak idealis sebetulnya. Dia rusak dengan cara begini. Akhirnya terbiasa memanipulasi laporan. Akhirnya ya koruptor itu ya tidak ada gunanya. Saya paham. Yang saya maksud itu adalah mending begini. Jadi pada term 2 tahun pertama dibiayai oleh investor A atau funding A yang notabene orientasinya A juga. Tapi selesai kontrak, masuk pada tahun B, dibiayai oleh B dengan orientasi B juga. Yang berjauhan antara A dan B tadi. Itu yang saya maksud mending. Mending begitu. Daripada laporan keuangannya. Yang dimanipulasi. Nah, itu ya catatan saya kenapa saya itu bergeser. Saya ingin lebih apa adanya saja sebetulnya. Kayaknya lu nggak pernah jelasin ini kepada publik ya, bro? Nggak pernah.
Tidak pernah ini. Terima Mungkin kasih sudah. Ini mungkin akan mendapat kritik dari aktivis LBH. yang saya ceritakan ini. Tapi itulah faktanya. Bro, di masanya ente itu siapa aja sih teman-teman sekarang yang masih di LBH atau menjadi Kalau yang generasi saya, BW? BW kan sudah di atas saya. Oh, di atas ya? BW di atas saya sedikit. Di angkatan Anda siapa aja ya? Tapi saya masih tempat satu kantor dengan BW dengan Teten Mas Duki. Trimet juga? Trimet satu generasi dengan saya, tapi oke, beda. oke. Dia di LBH Jakarta, saya di yayasannya. Oh, oke. Begitu. Menarik nih. Saya yakin mereka nonton gitu ya. Iya. Bro, saya langsung melompat ke apa yang terjadi hari ini. Oke. Habib Rizik, tokoh itu, apapun namanya, dia adalah seorang Iya. tokoh. Tidak mudah mendapatkan seseorang dengan dukungan yang luar biasa dari banyak kalangan ya. Iya. Harus kita akui itu. Itu kemudian akhirnya pulang kembali ke Indonesia. Saya tidak terlalu tertarik kembali ke masa-masa awal bagaimana 3,5 tahun yang lalu dia ke sana. Di Saudi. Oke. Tetapi banyak yang bingung, termasuk saya, karena tidak ada kesepahaman informasi dari pemerintah dan juga barangkali dari LPI tentang bagaimana beliau kembali ke Indonesia. Bahkan konon kabarnya duta besar kita di Arab Saudi saja kebingungan gitu. Iya. Sebenarnya gimana sih ceritanya, Bu? Apakah dia pulang paksa atau dia normally atau bagaimana gitu? Jadi Habib Rizik itu selama 3,5 tahun di Saudi Arabia mengalami 2 periode perlakuan dari pemerintah kita. Periode pertama itu lebih kurang 7 bulan pertama. Jadi beliau berangkat ke umroh ke Saudi itu lebih kurang Mei 2017. Ya. Sekitar itu ya lah ya, April atau Mei sekitar begitu, saya tidak tahu pastinya. Periode pertama itu 7 bulan pertama lah lebih kurang, sampai dengan Desember 2017, itu upaya-upaya membujuk Habib Rizik pulang tuh kenceng sekali. Dari pihak pemerintah Indonesia? Iya. Oke. Tentu saja melalui orang-orangnya, Iya. ya kan? Ini personal atau melalui mekanisme negara orang-orang itu? Personal. Oh, Bujukan-bujukan itu personal. Oke. Bahkan ada dulu itu tawaran untuk dijemput dengan jet pribadi, dulu itu begitu. Oh ya? Iya. Ya itu orangnya masih ada sampai sekarang. Yang menyiarkan itu di Detikcom saya tahu itu. Oh gitu? Ada, coba bisa dicek itu. Habib Rizik akan pakai pesawat pribadi. Mereka menawari yang indah-indah. Tapi waktu itu karena dalam konteks yang saya pahami ya, persepsi saya, Habib Rizik waktu itu masih status tersangkanya masih. Sehingga dugaan saya, ini dugaan, dipulangkan itu memang untuk di proses hukumnya. Ditangkap gitu maksudnya? Iya, kira-kira begitu ya. Tetapi kemudian dalam perjalanan ketika Habib Rizik mendapatkan SP3, nah dalam proses 7 bulan itu ternyata ada lobby-lobby, ada utusan-utusan resmi dan tidak resmi, saya mau katakan ya. Resmi dan tidak resmi kepada Habib Rizik itu. Dan akhirnya kemudian keluarlah SP3 itu. Kalau resmi berarti boleh disebutkan dong? Resmi non resmi. Bingung tuh kan? Karena ini ternyata unik menurut saya. Ini lucu luar biasa negara ini memang. Jadi ini resmi, utusan resmi tapi tidak boleh diresmikan gitu loh. Nah, itu mungkin bisa dipahami lah ya. Jadi akhirnya termasuk di situ Habib Rizik berbicara dengan pejabat tinggi negara segala macam. Kemudian keluar SP3 pertama itu sebetulnya bulan, kalau saya tidak salah, November 2017. Pertama itu SP3 pertama, kemudian SP3 kedua Februari 2018 itu yang kedua. Jadi 2 kali nih. Itu dalam rangka proses negosiasi membujuk Habib Rizik pulang sebetulnya. Nah, kemudian selesai SP3, tapi kemudian begitu 2018 itu bulan April atau Mei juga, kalau saya tidak salah Mei itu berarti Mei ya. Pokoknya Ramadan lah. Ramadan itu 2018 ketika Prabowo bersama Amin Rais datang ke sana di bulan Ramadan umroh, ketemu yang Habib Rizik tadinya bebas tuh. Tidak ada persoalan apapun juga baik dengan pemerintah Saudi maupun dengan pemerintah Indonesia kan. SP3 sudah diberikan. Artinya sudah bagus lah. Komunikasi sudah berjalan lancar lah.
antar kedua belah pihak. Tiba-tiba ketika ada Prabowo disiarkan di media-media Indonesia, kehadiran Prabowo bersama Amin Rais di rumah Habib Rizik, ketika selesai Ramadan masuk bulan Syawal, Habib Rizik ingin melaksanakan perpanjangan visa, karena kan Habib Rizik visanya long term memang, untuk memberlakukan kan 3 bulan keluar untuk masuk lagi, walaupun 5 menit keluarnya. Nah, begitu Habib Rizik mau memberlakukan yang 3 bulan ketiga kalau nggak salah, atau 3 bulan keempat begitu ya, kan dia sudah dapat 1 tahun tuh, 1 tahun tuh, artinya 3 bulan ketiga itu. Ya. Iya kan? Karena dari bulan Mei 2017 kan, nah itu 3 bulan terakhir lah itu. 3 bulan terakhir itu karena dapat 1 tahun pertama. Habib Rizik itu mau memberlakukan yang 3 bulan terakhir, tidak bisa keluar. Visanya? Exitnya tidak bisa keluar, tidak diperbolehkan keluar. Oh, oke. Ya, jadi waktu itu beliau mau ke Turki kalau saya tidak salah. Ya. Pemerintah Saudi tidak membolehkannya Tidak keluar? memberikan izin. Kemudian Habib Rizik tanya, ada masalah apa? Oh, pokoknya tidak boleh keluar dulu sementara. Jadi yang istri dan keluarganya sudah berhasil melewati pintu imigrasi, tapi kemudian ditarik kembali, kemudian diminta untuk tidak dulu keluar, tapi tidak ditahan di imigrasi detention, ya. Jadi dibiarkan disuruh pulang. Nah, Habib Rizik penasaran, kemudian dia mencari tahu ke imigrasi, ya, kenapa sebabnya. Akhirnya setelah didesak pihak imigrasi menyatakan silakan Anda ke kantor intelijen saja. Intelijen Saudi maksudnya. Bukan malah ke kantor imigrasi, tapi ke kantor intelijen. Orang imigrasinya menyatakan silakan Anda ke kantor intelijen Saudi saja. Oke. Nah, itu uniknya. Habib Rizik kan kaget. Ada apa? Ini kan urusan imigrasi. Oh tidak, kami hanya menjalankan instruksi. Di mana-mana imigrasi memang begitu kan. Menjalankan permintaan dari penegak hukum atau dari permintaan politik dari intelijen. Oke. Habib Rizik datangi, diskusi, sempat tanya jawab segala macam ditanya. Nah, dalam tanya jawab itulah kemudian akhirnya Habib Rizik itu dipertanyakan, Anda kan buronan. Kata intelijen Saudi. Oke. Anda kan buronan. Anda kan lagi dicari-cari intelijen negara Anda. Anda kan ada kasus pencucian uang. Anda terlibat dalam, pokoknya ada 17 tuduhan. 17 tuduhan. Habib Rizik jelaskan satu persatu soal DPO. Ini SP3 saya, kata Habib Rizik. Dia kaget. Kemudian Anda musuh negara macam-macam. Ini saya dengan lembaga tinggi negara. Ada salah satu lembaga tinggi negara. Ada perjanjian? Ada dokumen lah. Dokumen. Ya, dokumen tertulis begitu. Saya penasaran dengan itu, bro. Ya, memang ininya memang masih harus kita simpan. Simpan ya. Ya, supaya tidak makin keruh ini. Kita dibuka sedikit aja di sini. Ya, lebih kurang itu pembicaraan antara salah satu lembaga yang bekerja memang untuk itu dengan Habib Rizik sebetulnya. Oke. Ya, kan sudah disebut Habib Rizik kan, dokumen intelijen kan. Iya. Ya, sebetulnya itu isinya itu, ya. Artinya mencoba untuk saling tidak mengganggu lah, lebih kurang begitulah substansinya itu. Nah, tentu saja pihak intelijen Saudi kan kaget begitu dilihat dokumen itu kan. Kemudian ya kalau begitu dia bilang, Anda tenang saja di rumah, kami akan klarifikasi ulang katanya. Nah, dalam proses klarifikasi ulang itulah Habib Rizik tidak mendapatkan izin keluar dari Saudi itu. Ya, kita memakluminya karena sebagai otoritas politik itu saja harus melakukan investigasi dong ya. Nah, jadi itulah yang terjadi selama ini. Nah, sayangnya dalam proses-proses itu ada operasi-operasi intelijen juga oleh pihak kita sebetulnya terhadap Habib Rizik Islam. Contohnya, begitu Habib Rizik itu makan malam, pernah satu kejadian nih, ada saudara Fadli itu saksinya sama Fahri Hamzah. Makan malam, keluar bersama keluarga, di tengah jalan ada polisi biasa, polisi Saudi, kemudian menanyakan mana paspor. Tentu saja kan nggak apa-apa karena dia sudah lama tinggal di situ kan. Jadi seperti orang biasa, di paspor tinggal di rumah. Kemudian berurusan dengan polisi, sempat 1 kali 24 jam.
Oke. Kemudian yang kita dengar yang bendera kemudian. Nah jadi selama proses menunggu clearance dari otoritas Saudi itulah ada 2 kali peristiwa operasi terhadap Habib Rizik. Dan otoritas Saudi memang sebetulnya sejak lama itu sudah menyatakan lebih kurang ini sebetulnya terakhir yang Habib Rizik klarifikasi itu adalah 2020 sebetulnya bulan Desember 2019 sudah terjadi klarifikasi clearance artinya ya. Sudah terjadi clearance dari otoritas Saudi akhir-akhir 2019, kemudian awal 2020 sebelum masuk Covid Februari itu otoritas Saudi sudah menyatakan ya Syekh, Anda clear, kami sudah tahu bahwa ini informasi palsu. Bahkan mereka menyebutnya dengan dalam bahasa Arab itu sampah dalam arti Indonesianya. Ini informasi yang kami terima ini informasi sampah. Kami sedang proses untuk cabut status Anda yang tidak boleh keluar. Tapi ini uniknya nih memang aneh ya. Uniknya itu otoritas Saudi menawari. Kami menawarkan kalau Anda mau tinggal di sini untuk jangka waktu panjang kami kasih green card kira-kira begitu. Kalau di sana disebutnya igoma. Silakan dia bilang. Mohon untuk tidak buru-buru kembali ke Indonesia karena kami khawatir ini pernyataannya. Karena kami khawatir justru ada pihak ketiga nanti yang ambil kesempatan dan mengancam keselamatan jiwa Anda. Pernyataannya begitu clear. Itu otoritas intelijen yang menyatakan. Jadi itulah ternyata kemudian yang kita lihat kenapa justru misalnya tadi disebut Dubes Indonesia untuk Saudi justru pernyataannya bertentangan dengan apa yang ada. Ya memang tugas dia untuk tidak supaya Habib Rizik tidak pulang. Jadi periode kedua yang saya maksud tadi term pertama Habib Rizik itu justru diinginkan pulang. Term keduanya setelah Pak Prabowo datang itu Habib Rizik tidak diinginkan pulang. Hingga terakhir kemarin itu. Nah itu yang dialami oleh Habib Rizik itu sebetulnya. Jadi kembali pada pertanyaan saya tadi. Terima kasih penjelasannya. Clear menurut saya. Tapi pertanyaan saya tadi, dia pulang ke Indonesia itu berarti normal. Normal. Karena begitu kemudian tadi otoritas Saudi menyatakan clear, visa Habib Rizik, kan Habib Rizik tadi saya bilang dapat visa pertama 1 tahun. Ya. Dari 2017-2018. Dari 2018 itu Habib Rizik tuh sebetulnya sudah punya visa. Bro. Sudah punya visa 2 tahun malahan. Nah, ini yang kemudian tidak diberlakukan kan karena dalam proses investigasi tadi kan. Ya. Nah, kemudian oleh otoritas Saudi sejak 2019 itu di lobby oleh Habib Rizik dan kemudian kemarin clear di bulan Februari. Visa Habib Rizik itu diberlakukan yang 2 tahun yang dulunya sudah dapat itu. Bahkan diperpanjang kembali untuk supaya Habib Rizik masih bisa pulang. Dan itu ditawarin oleh pemerintah Saudi. Anda mau sampai kapan visa ini, yang baru ini? Jadi setelah 1 tahun, 2 tahun, yang ketiganya ini ditawarin. Nanti Anda mau sampai kapan? Silakan, minta sampai kapan. Jadi artinya akhirnya Habib Rizik pilih karena saya mau pulang, tidak ada gunanya visa saya panjang-panjang. Habib Rizik minta sampai tanggal 11 November saja. Nah pulanglah Habib Rizik tanggal 10 kan. Tanggal 9 berangkat, tanggal 10 nyampe, tanggal 11 habis visanya. Jadi Habib Rizik itu pulang tanpa status pelanggaran imigrasi apapun juga. Tapi kenapa harus pas-pas begitu? Itu kan bisa memunculkan banyak persepsi di memori terutama pihak-pihak yang selama ini bekerja untuk berbagai hal terhadap Habib Rizik. Kenapa dipaskan habis tanggal 11, pulang tanggal 10? Ya karena beliau memilih begitu. Oke. Karena ditawari kan, Anda maunya sampai tanggal berapa ini? Ya Habib Rizik kan merasa tidak perlu panjang. Nanti dia kan akan urus lagi kalaupun dia mau masuk. Normal saja. Maksudnya Habib Rizik beranggapan sudah terlalu banyak bantuan dari kerajaan Saudi. Ngapain saya minta banyak-banyak lagi kan kira-kira begitu. Yang penting saya bisa pulang. Kira-kira begitu saja. Oke. Kembali ke situasi kita. Oke. Banyak pihak berpikir bahwa Habib akan menjadi lebih moderat, terutama dalam hal dakwah dan ceramah-ceramahnya setelah pulang dari Arab Saudi. Tapi ternyata enggak, semakin mengeras gitu. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi begini ya saya kira ya, ketika di panggung audiens yang hadir di depan Habib Rizik itu
itu spektrum audiensnya itu mulai dari kalangan sosial menengah bawah sampai katakanlah yang kelas menengah dan menengah atas sedikit lah ya. Jadi saya melihatnya bahwa itu gaya ceramah. Saya melihat Gaya ceramah. gaya kritik supaya gampang dipahami oleh audiens yang mayoritas, supaya gampang dicerna. Tapi kalau dalam teori aktor, bro, untuk orang sebesar beliau, Ya. itu tidak sesederhana itu. Kalau ini saya sering diskusi sama beliau itu. Saya sering kadang-kadang, ini kenapa bahasa begitu? Ente kalau bahasa sekolah nggak paham tuh yang ente kalau bahasa sekolah nggak paham tuh yang dengerin kita katanya. Jadi kita itu ngomong ngoceh sendiri jadinya. Kita ini kan mau menyampaikan supaya gampang dipahami. Itu sebetulnya misinya mempermudah pesannya masuk ke dalam audiens sebetulnya. Tidak khawatir bahwa karena yang menerima pesan dan informasi tadi dalam proses dia sebagai seorang tokoh dan penceramah dengan audiens atau umat ini, itu ada terjadi bias dan justru merugikan para pihak gitu, termasuk diri beliau sendiri, nggak khawatir ya? Beliau tidak pernah berpikir tentang dirinya, itu masalahnya. Artinya keselamatan dirinya, citra dirinya. Beliau ini bukan, Habib Rizik ini bukan orang yang sedang membangun citra diri. Itu persoalannya. Oke. Tapi kalau Habib Rizik itu mau apa adanya supaya audiens nyampe. Dan audiens yang mayoritas dalam ceramah Habib ini, Anda bisa bandingkan ya. Ini sebagai sebuah perbandingan ilmiah. Ketika Habib Rizik ceramah di Mekah, bukan dalam tablik akbar, ambil videonya banyak tuh. Dengan Habib Rizik kalau sudah di Indonesia dengan ceramah audiens tablik akbar, itu berbeda. Atau Habib Rizik ketika mengisi forum simposium mewaspadai kebangkitan PKI bersama para jenderal di gedung Balai Kartini. Berbeda bahasanya. Berbeda. Dia bisa tahu di mana kapan forum ilmiah, kapan forum audiens pengajian tertutup, majelis ilmu, kapan yang dengan audiens yang memang bahasanya harus lebih ringkas. pada beberapa bagian bisa dipahami, bro. Iya. Tapi kalau misalnya saya sempat mendengarkan Iya. sebuah ceramahnya beliau yang saya nggak terlalu paham di mana konteksnya pidato itu ya. Mengajak perang, katakan di mana? Iya. Kalian bawa 10.000, kami bawa 10.000. Itu ketika berhadapan audiens yang tadi saya bilang. Bagaimana kalau Yang tabligh akbar. Nah, inilah problemnya karena kita sekarang ini dalam era teknologi, media sosial, sehingga yang tadinya untuk konsumsi masyarakat kalangan menengah bawah, karena ada teknologi ini dia terekspos kemana-mana kan. Jadi lintas strata sosial. Nah, memang bagi masyarakat yang tidak terbiasa dengan begitu, memang akan kaget-kaget dengan Habib Rizik. Pasti akan kaget-kaget. Tapi kalau orang yang mengikuti di semua panggungnya Habib Rizik, sudah tidak kaget karena dia tahu, oh ini untuk lagi kebetulan pangsa pasarnya kurang begitu. Ya, ya. Tapi gini bro. Kalau seorang tokoh seperti beliau berpidato itu, kita bisa melihat ya kecintaan para pengikutnya itu kepada beliau itu luar biasa itu. Betul. Harus diakui lah itu. Betul. Tidak pernah ada orang yang datang seorang tokoh dari luar negeri itu dijemput kayak begitu di bandara. Betul. Kita akan bicara lain lagi nantinya soal protokol dan segala macam. Artinya apa? Dalam konteks ini, kalau kemudian seorang tokoh berbicara seperti itu, enggak khawatir ya kemudian itu meracuni pikiran pengikut dan betul-betul melakukan seperti yang dikatakan tadi dalam pidatonya, itu gimana coba? Saya kira masyarakat Indonesia tidak begitu saja, karena kan ceramah Habib Rizik ini sudah 98 sudah begitu sebetulnya. Oke. Habib Rizik ini kan sebetulnya mengawali karir ceramah itu dari kampung ke kampung, dan tidak pernah kejadian itu kemudian membuat masyarakat itu jadi terprovokasi. Masyarakat memahami itu dalam konteks untuk membedakan mana yang dalam konteks agama dalam pemahaman agama masyarakat,
mana konteksnya yang hak, mana yang batil, itu saja. Tapi untuk bertindak lebih jauh itu saya melihat baik dari pengalaman maupun dari fakta, ya, itu mesti ada pengorganisasian untuk menggerakkan sebuah kelompok, sebuah komunitas massa. Itu ada pengorganisasian. Kalau di internalnya FPI ya, saya tidak terlalu bisa mengidentifikasi berapa sekarang pengikut FPI ya, dan saya yakin itu besar. Kalau kemudian itu terkondisikan bahwa itu adalah gaya khusus untuk FPI, mungkin bisa diterima gitu ya. Tetapi kemudian karena namanya media sosial itu begitu cepat berkembang satu informasi atau pernyataan, apalagi tokoh seperti Habib ya, itu potensial sekali itu bergesekan gitu secara sosial di bawah, dan mulai terjadi dan pernah terjadi dan mulai lagi terjadi. Kemarin saya baca di Banten, di Bali, Sumatera ya, Medan ya, Medan ada penolakan terhadap rencana Habib gitu. Itu gimana melihatnya seperti itu? Dalam pandangan saya, penolakan ini bukan pure murni dari aspirasi masyarakat. Yang di Banten kita sudah cek. Pernyataan yang kemudian di Bekasi juga ada pernyataan penolakan. Saya sudah cek, ternyata ada yang mengorganisir, memberikan teks untuk dibaca, divideokan, diajak kumpul. Artinya ada pengkondisian. Ada pengkondisian. Dan itu dalam konteks politik. Jadi dalam konteks masyarakat tuh nggak ada masalah sebetulnya. Tidak ada masalah dalam konteks masyarakat. Terbukti kemudian kenapa FPI itu bisa masuk ke tengah-tengah misalnya komunitas yang lain. Misalnya di Sulawesi Tengah, FPI justru berhasil melaksanakan program dakwah dalam konteks memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang berbeda agama. Sebetulnya masyarakat di kalangan bawah itu nggak ada masalah. Gesekan itu tidak terjadi. Itu hanya menurut saya konstruksi yang dibangun oleh pihak-pihak yang menggunakan masyarakat bawah untuk sengaja seolah-olah dibenturkan, seolah-olah ada benturan. Padahal senyatanya tidak ada. Artinya kalau ada organisasi FPI di daerah-daerah ya, kan saya lihat FPI sudah ada di mana-mana ya. 75% lah dari provinsi Indonesia. Terutama di perkotaan ya. Kalau ada yang bertindak seperti melakukan penutupan paksa tempat hiburan lah, hiburan, miras segala macam, itu apakah kendali atau atas perintah FPI atau itu adalah inisiatif mereka? Jadi begini, ini ada sejarahnya. tahun 98 saya mau cerita sampai dengan lebih kurang 2005. Ya, itu saya kategorikan periode pertama lah ya, tahapan-tahapan awalnya itu. Gerakan-gerakan yang tadi disebutkan itu lebih banyak yang dalam tanda petik mengarahkan, memberikan informasi kepada anak-anak FPI di bawah. Ini saya belum masuk nih, tapi saya teliti. Waktu saya masuk saya teliti. Dan ini pun belum saya ceritakan ke siapapun. Ya. Setelah saya teliti, anak-anak di bawah itu, baik itu yang di kota maupun di kecamatan, ternyata yang memberikan informasi itu justru orang yang harusnya bertanggung jawab untuk melakukan razia itu sebetulnya. Paham ya maksudnya ya? Yang harusnya tanggung jawab dia, tapi dia tidak punya keberanian. Aparat keamanan lah. Bahasanya begitu. Ya, dia tidak punya keberanian. Dia berikan informasi itu kepada beberapa anak-anak FPI. Anak-anak FPI dengan semangat keagamaan, pemberantasan kemaksiatan, apalagi yang memberi informasi nih backing nih aparat nih, kira-kira begitu kan bahasanya itu. Kita di backing nih. Maka kemudian terjadilah peristiwa-peristiwa itu yang banyak didokumentasikan oleh media. Ya. Dan itu kemudian ternyata pada sisi yang lain, saya juga selidiki, pada sisi yang lain kemudian setelah rame FPI itu melakukan itu, si yang memberikan informasi ini, aparat keamanan yang memberikan informasi, kemudian nagih bill. Lo kalau nggak mau dirazia lagi, makanya, paham nggak kira-kira?
Realitas bos. Iya, iya, iya. Ini Iya. mainan di bawah ini, maksud saya. Ya, bukan yang level-level tinggi. Sebagian logika saya. Ini main-main bawah. Ini. Iya. Nah, ketika ada kekuatan-kekuatan yang merasa, wah ini sudah nggak mereka menimpakan membutuhkan kambing hitam, FPI lah kambing hitamnya, dikonstruksikan itu, dipanggillah kemudian media. Dan ini pernah saya alami, ya dari laporan. Ketika saya sudah masuk, ada satu peristiwa begitu, saya dalami. Karena saya terbiasa investigasi kan dulu di LSM itu di kontras saya terbiasa investigasi. Jadi saya investigasi. Oh iya. Anda kan pernah di kontras juga kan? Pernah di kontras. Oke. Jadi saya investigasi hal-hal yang demikian ini. Ternyata kemudian baik yang memberikan informasi maupun yang mengundang media ketika FPI lagi Orang yang sama. Lah saya bilang berarti kita ini sedang dipermainkan selama ini. Saya akan bicara banyak di bagian akhir nantinya soal itu tuh. Bro, didirikan 98. FPI itu mengusung Islamisme konservatisme. Apa yang bisa kita tangkap dengan itu? Ya, periode awal FPI berdiri itu sebetulnya dan sampai sekarang gerakannya itu adalah gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi dalam konteks periode awal saya mau katakan amar ma'ruf nahi mungkar itu dihilir. Gitu loh. Artinya dihilir tadi itu berbarengan persamaan dalam tanda petik tadi ya. Yang tadi kita barusan cerita bersamaan kepentingannya untuk pembersihan maksiat. Maka itu yang terjadi kan. Tapi lama-lama kemudian kan kita tahu kalau ini terus terjadi maka makin banyak anak FPI yang ditangkap gara-gara begitu. Ada 4 dugaan pelanggaran pasca kepulangannya Habib. Itu bukan acara Habib Rizik. Bahaya kali bro.